kali ini kita akan membahas mengenai gerak lurus, di mana gerak lurus ini adalah gerak yang dilakukan pada lintasan yang berbentuk lurus. Gerak lurus dibedakan menjadi dua. Gerak lurus itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada GLB atau gerak lurus beraturan, dan yang kedua ada GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau dia GLB, dia bergerak di lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau kecepatan yang konstan. Sedangkan kalau dia GLBB, dia bergerak di lintasan yang lurus dengan percepatan yang konstan. Maka dari itu kita lihat rumusnya dulu. Untuk yang GLB itu S sama dengan V dikali T. S ini apa? S ini adalah jaraknya, sama dengan V kecepatannya dikali dengan T waktunya, atau V sama dengan S per T. Kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Jadi kalau yang GLBB itu rumusnya adalah VT sama dengan V0T plus AT atau plus minus ya. Kalau dia plus berarti dia menunjukkan itu percepatan, tapi kalau dia minus dia menunjukkan bahwa itu adalah perlambatan. Selanjutnya untuk mencari S-nya atau jaraknya, S sama dengan V0T plus minus 1/2 AT kuadrat. Ini untuk mencari nilai jaraknya. Berapa sih jarak yang harus ditentukan? Dicari dengan rumus S sama dengan V0T plus minus 1/2 AT kuadrat. Kemudian untuk mencari VT-nya bisa juga dengan menggunakan rumus VT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat, V0 kuadrat plus 2A dikali S. Ini adalah rumus VT kuadrat. Jadi bisa kalian gunakan rumus yang VT atau yang VT kuadrat, tergantung apa yang diketahui di soalnya. Ini adalah contoh rumus GLB dan yang ini adalah rumus dari GLBB. Nah, sekarang kita lihat keterangan dari rumus-rumus GLB dan GLBB, yaitu adalah VT itu merupakan kecepatan akhir meter per sekon ya. Kemudian S itu adalah jarak, satuannya adalah meter. Kemudian A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Kemudian V0 adalah kecepatan awal, satuannya adalah meter per sekon. Sekali lagi, T adalah waktu, satuannya adalah sekon atau detik. Jadi di sini keterangannya VT merupakan kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon. Kemudian S adalah jaraknya dengan satuan meter. A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. V0 kecepatan awal meter per sekon, dan T adalah waktu sekon. Sama kayak di rumus GLB, S itu adalah jarak, V ini adalah kecepatan, dan T waktu yang diketahui. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang GLB dulu. Contoh, berapakah kecepatan yang dialami sebuah mobil ketika dia bergerak sejauh 20 meter? Berarti di sini diketahui S sama dengan 20
meter dengan waktu tempuh adalah 5 sekon. Jadi waktu tempuhnya adalah 5 sekon. Ditanyakan apa tadi? Kecepatan yang dialami. V sama dengan, jawab rumusnya V, kecepatan sama dengan V sama dengan S per T. Langsung masukkan angkanya, S nya 20 dibagi T nya 5. V sama dengan 4 meter per sekon. Ini jawabannya. Selanjutnya kita masuk contoh soal yang GLBB. Contoh, sebuah mobil dipercepat dari kecepatan 20 meter per sekon menjadi 60 meter per sekon. Berarti V awal, V0 sama dengan 20 meter per sekon. VT sama dengan 60 meter per sekon. Dalam waktu 10 sekon, T-nya 10 sekon, kemudian berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut? Jadi yang ditanyakan adalah S. Ditanya S. Jawab. Untuk mengerjakan soal ini kita tahu rumusnya bahwa S sama dengan V0T plus 1/2 AT kuadrat. Sedangkan nilai A-nya belum diketahui. Maka kita cari dulu nilai percepatannya. Pakai rumusnya mana? Pakai rumus VT sama dengan V0 plus minus AT. Dicari dulu ini VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya ada, V0-nya ada, A-nya tidak ada, T-nya yang ada. Maka kita cari dulu nilai A-nya. Masukkan angkanya, VT sama dengan 60, V0-nya 20 ditambah A dikali T, T-nya 10 sekon. Berarti yang ini bisa kalian pindah ruaskan. Pindah jadi 60 dikurang 20 sama dengan 10A. Jadi sederhanakan 60 kurang 20 sama dengan 40 sama dengan 10A. A sama dengan 40 bagi 10 sama dengan 4. Jadi ini nilai A-nya 4 meter per sekon kuadrat. Dapat nilai A-nya, kita masukkan nilainya ke dalam rumus yang S. Kita tarik garis. S sama dengan V0T plus 1/2 AT kuadrat. Ini ya rumusnya. Ini garis panah. Masukkan S sama dengan V0. V0-nya berapa? V0-nya 20 dikali T dikali 10 ditambah 1/2 dikali A. A-nya 4 dikali T kuadrat. T-nya 10 kuadrat. Jadi 100. S sama dengan 20 dikali 10, 200 ditambah 1/2 dikali 4, 2 kali 100, 200. S sama dengan 400 meter. Ini adalah jarak yang ditempuh mobil tersebut.